itu kayak masuk ke lingkungannya itu langsung kerasa adem gitu loh, Be, gak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hafiz Uki, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi dengan saya di PT Uki Podcast. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial pertama di pesantren Tahfiz Ummul Qura Al Islami yang telah menghatamkan hafalannya selama waktu 8 bulan dan merupakan lulusan terbaik di angkatan pertama. Anyway, di podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih perjuangan kakak kita ini dalam memperjuangkan universitas yang diinginkan yang merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Pasti penasaran kan? Stay relax and enjoy with our podcast. Oke teman-teman, ini dia tamu paling spesial kita pada malam hari ini. Sebelumnya aku kenalin, nama lengkapnya itu Kak Imratul Salihah yang merupakan lulusan alumni pesantren Tahfiz Ummul Qura Al Islami yang telah diterima di Universitas Indonesia, jurusan Fisika. Nah, kakak ini biasa dipanggil Kak Imra. Oke, halo Kak Imra, selamat malam. Halo Bebe, selamat malam. Oke, Kak Imra, bagaimana kabar Kak Imra? Alhamdulillah sehat. Bebe gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat seperti biasanya Kak. Oke, Kak Imra, langsung aja dia Kak, banyak banget mau tanyain ke Kak Imra. Ya boleh, boleh. Oke, kakak ini kan alumni pertama di pesantren Tahfiz Ummul Qura Al Islami. Nah, kesan kakak itu selama mondok di Tahfiz Uki itu apa sih Kak? Kesan awal nih ya, awal masuk ke PT UKI. Jujur pas pertama datang ke PT UKI itu kayak masuk ke lingkungannya itu langsung kerasa adem gitu loh, Be, gak tahu kenapa. Gitu. Terus setelah masuk, setelah ketemu sama orang-orangnya, ketemu sama ustadzah-ustadzahnya, kayak berasa dirangkul banget, soalnya kan kayak kekeluargaan banget gitu pondoknya. Gitu sih, Be, yang aku rasain. Oke. Nah, seperti yang saya tahu nih Kak, kan kakak itu dari SMP negeri. Nah, kakak bisa dari SMP negeri langsung ke pondok tahfiz, sedangkan tahfiz itu secara nggak mudah loh Kak. Nah, bagaimana Kak? Jujur masih bingung ya sampai sekarang juga kenapa tiba-tiba nyasar ke tahfiz gitu. Tapi ya mungkin qadarullah udah takdirnya gitu ya. Iya. Awalnya itu lulus dari SMP gara-gara ngelihat beberapa postingan Ustadz Hadi Hidayat, kakak tuh jadi kayak terinspirasi gitu loh, Be, kayak wah beliau masya Allah banget ya bisa ngehafal Quran dengan paham sedalam-dalamnya kayak gitu. Terus lihat beberapa postingan-postingan lain kayak keutamaan seorang penghafal Quran, jadi termotivasi dan mutusin buat masuk SMA Tahfiz deh. Gitu sih, awalnya cuma karena lihat postingan doang. Jadi hidayahnya itu datang lewat video-video gitu ya. Sekedar dari itu doang. Gak nyangka ya kita kalau qadarullah itu. Oke Kak, pengalaman berharga kakak ketika kakak di pondok itu apa aja Kak? Wah, banyak banget nih kalau pengalaman berharga pasti. Yang paling berharga deh, yang paling berharga. Yang paling berharga itu sebenarnya di pondok itu kan diajarin banyak hal ya. Terutama masalah cara kita buat memperlakukan setiap makhluk hidup maupun tak hidup itu bagaimana dengan benar gitu. Kayak kita berlaku sama teman, kita berlaku sama adik kelas, terus sama ustadz-ustadzanya juga, bahkan sama lingkungan gitu. Itu sih yang aku dapetin banget gitu dari belajar di pondok itu. Oke. Kakak ini kan udah jadi mahasiswi di Universitas Indonesia. Di UI nih. Kenapa sih kakak milih UI gitu? Awalnya itu dulu waktu SD itu sempat kepikiran pengen masuk ke salah satu dari 3 univ terfavorit di Indonesia kan, kayak UI, ITB, UGM. Terus seiring berjalannya waktu SMP tuh suka pelajaran eksak gitu kan, terus nyari-nyari nih universitas mana nih yang bagus gitu. Terus ketemulah UI, kebetulan UI juga deket kan, kalau ITB kan di Bandung agak jauh gitu, UGM apalagi gitu. Dan kebetulan kakak aku juga dulu di UI gitu, jadi kayak termotivasi juga dari situ gitu. Ya UI aja lah, ya, UI aja lah gitu. Pasti. Oke. Kan yang aku tahu itu kan, yang aku lihat nih ya kayak selama kakak masih di pondok itu kan kakak tuh rajin banget tuh murajaah. Rajin banget tuh ngehafalnya. Nah, kenapa kok kakak tiba-tiba jadi ke jurusan fisika? Kenapa tuh kak? Kenapa ya? Kenapa jadi ke fisika? Aku kira kakak bakal ngambil tafsir atau hadis gitu. Iya, itu juga banyak yang orang bingungin gitu, kenapa tiba-tiba ngambil jurusan umum gitu. Sebenarnya balik lagi ke yang tadi, karena emang dari SD, dari
dari istilahnya awal menempuh pendidikan itu emang udah suka sama pelajaran umum, sama pelajaran eksak. Terus walaupun pas SMA masuk ke SMA Tahfiz, tapi tetap berlanjut gitu keinginan itu. Jadi kayak hasrat pengen belajar eksaknya masih berlanjut gitu. Diceritakan perjuangan kakak ketika kakak mengejar UI. Kurang lebih sama lah ya kayak mahasiswa-mahasiswa lain, kayak memperbanyak latihan soal, terus nambah jam belajar gitu. Dan aku nih kebetulan entah kenapa udah nyoba 7 kali nih tapi gagal semua, dan ternyata lolosnya di sini nih di universitas impian aku. Insya Allah, gitu. Insya Allah ya. Dan aku baru sadar gitu kayak kan aku udah ikhtiar nih, terus gagal di mana-mana. Tapi qadarullahnya keterima di sini, dan itu semua pasti gak terlepas dari doa dan doa orang tua sama guru sih. Iya, iya, iya. Perasaan kakak pas tahu kakak tuh kepilih gitu menjadi salah satu mahasiswa di UI itu gimana kak? Gak nyangka banget, kayak kok bisa ya kayak anak berlatar belakang pesantren yang kayak SMA aja kurang belajar kan, jujur aku merasa kurang belajar banget gitu. Kok bisa masuk sih, tapi aku balik lagi percaya kayak Allah itu ada gitu. Kalau kita yakin dan kita mau ikhtiar dan berdoa, Allah pasti ngasih jalan gitu. Oke. Jadi pada intinya teman-teman, walaupun kita udah lulus dari pesantren, kita tidak pernah lepas dari titel santri, dan jangan lupa selalu sertakan doa. Ntar bakal ditayangin video bagaimana perjuangan Kak Imran mengejar UI. There will be a time I will shine like the many stars up in the sky, lighting up the world. I'll never stop trying. I promise I'll do anything to reach and have you here with me. Oh, just wait and see. I'll never stop believing in my heart. I keep praying. Oke, next. Motivasi terbesar kakak itu siapa sih kak? Motivasi terbesar ya, kalau boleh jujur sebenarnya motivasi terbesar aku itu ya diri aku sendiri. Kenapa tuh, kenapa? Karena ya kan bagaimanapun yang ngerasain capeknya, yang ngerasain senengnya, yang ngerasain sakitnya tuh diri kita sendiri kan. Yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri kan. Tapi ya itu semua motivasinya nggak terlepas dari peran orang lain seperti kayak keluarga gitu. Pokoknya kalau keinget perjuangan mereka buat sampai aku kayak gini tuh kayak ngerasa kalau aku nyanyain itu kayak lu nggak tahu diri banget jadi manusia gitu. Iya. Oke. Pesan kakak untuk para santri Tahfiz UI ini kak, untuk teman-teman kita yang masih pada proses menghafal dong kak. Ya pesannya untuk adik-adikku tersayang di PT UKI, pokoknya selama di sini gunain waktunya dan kesempatannya sebaik mungkin, jangan disia-siain kayak dari fasilitasnya yang udah dikasih, terus dari ustadz-ustadzahnya gitu, ambil keberkahan, ambil ilmunya semuanya dari mereka. Jangan sampai kalian menyesal entarnya gitu, kayak padahal kesempatan itu tuh besar banget tapi kalian nyanyain itu gitu. Terus jangan lupa mau apapun impian kalian, mau ntar kalian ke PTN, ke PTS atau ke luar negeri atau mau jadi apapun, jangan pernah lupa identitas kalian sebagai santri gitu. Oke, jadi teman-teman pada intinya jangan pernah lupain identitas kita sebagai santri walaupun kita sudah menjadi alumni, benar ya kak ya? Ya benar banget. Oke, mungkin hanya itu saja untuk podcast malam ini, dan untuk informasi lebih dalam tentang Tahfiz, silakan stay tune di channel YouTube kami di Tahfiz UKI Channel dan Instagram kami @ponpestahfizuki. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami. Thanks a lot. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.